Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin. وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril pada kala itu, wahai Rasulullah, apakah engkau tahu hari kiamat terjadi? Jawab Rasulullah, saya tidak tahu. Ditanya lagi, apakah ada tanda-tandanya untuk hari kiamat? Rasulullah menjawab, ada. Kelak nanti ada satu zaman di mana pada zaman itu yang dulunya negaranya atau kaumnya miskin-miskin, rakyat jelata, bertelanjang dada saking miskinnya, kere-kere lah intinya. Tetapi tiba-tiba menjadi negara yang kaya raya, menjadi negara yang makmur. Lalu kita telah sekarang, negara manakah itu? Yaitu adalah negara Jazirah Arab atau kaum Jazirah Arab. Bahkan sekarang gedung tertinggi pun berada di, kalau nggak salah di daerah Dubai. Gedung yang paling tinggi sudah ada di daerah Dubai. Kalau kalian sudah menemukan zaman itu, maka hari kiamat sebentar lagi. Untuk itu izinkan saya untuk bedah buku tentang ensiklopedia akhir zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini Bapak Ibu contoh cover bukunya. Penulisnya dari Dr. Muhammad Ahmad Al-Mubayyad, penerbitnya dari Gerana Media Tama. Tebal bukunya 1020 halaman. Ini bisa dibeli Bapak Ibu, harganya kalau nggak salah sekitar di bawah 200.000. Oke, dalam buku tersebut ada beberapa fase akhir zaman. Yang pertama adalah fase kenabian yang diawali dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus sebagai Rasul kurang lebih selama 23 tahun. Ini udah salah satu contoh fase akhir zaman. Yang kedua, fase khilafah, yaitu Khulafaur Rasyidin. Setelah kenabian Nabi Muhammad SAW meninggal, maka diturunkan kekhalifahannya kepada Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Affan, dan kemudian Ali bin Abi Thalib. Waktu itu Ali bin Abi Thalib dibunuh Bapak Ibu. Maka kekhalifahan diturunkan kepada anaknya Hasan dan Husain. Terus kekhalifahan diturunkan sampai waktu itu masuk ke sistem kerajaan. Jadi kekhalifahannya diganti sistemnya menjadi sistem kerajaan. Ada 3 dinasti waktu itu. Yang pertama dinasti Bani Amawiyah, kemudian Bani Abbasiyah, ditutup dengan runtuhnya Bani Utsmaniyah di Turki pada tahun 1924, yaitu tepatnya pada 3 Maret. Ini udah fase ketiga. Fase keempat adalah kediktatoran. Fase terberat umat Islam, yaitu zaman sekarang. Fase yang sedang kita hadapi. Bahkan di fase ini ada 4 tanda kiamat. Nanti kita bahas khusus poin 4. Yang kelima adalah fase khilafah atau Islam kembali berjaya. Pada masa-masa ini adalah masa-masa yang paling aman sebelum datangnya hari kiamat. Bahkan di akhir masa atau fase kelima ini akan dibuktikan dengan meninggalnya seluruh orang yang beriman dengan serentak.
Jadi kalau Bapak Ibu merasa beriman, kalau masuk ke fase kelima, meninggal dengan serentak. Wallahu a'lam bishawab. Yang keenam adalah fase penutup, yaitu kiamat terjadi. Khusus dari fase 1 dan sampai 5, ini fase yang akan dialami umat Islam. Dan fase penutup atau kiamat terjadi, tidak ada lagi umat Islam. Kita akan bahas di fase kediktatoran atau fase terberat umat Islam. Yang pertama, tanda kiamat besar, yaitu adalah dukhon. Apa itu dukhon? Yaitu jatuhnya meteor ke bumi. Bahkan belakangan ini di media-media sosial sedang ricuh bumi, sedang kawur. Kalau dukhon itu akan jatuh atau meteor akan jatuh ke bumi pada pertengahan Ramadan tahun ini. Kita kembali lagi ke akidah kita bahwa sekelas Rasulullah SAW pun tidak tahu. Jadi tidak wajib kita percaya. Kemudian setelah meteor jatuh ke bumi, 40 hari 40 malam bumi gelap gulita. Pak Andri sedang gelap, diselimuti kabut tebal dan awan panas. Selanjutnya, orang kafir dan Islam yang banyak maksiat. Pak Edi, perhatikan Pak Edi. Orang kafir dan Islam yang banyak maksiat pada saat dukhon itu akan tersiksa. Selanjutnya, bagi orang beriman pada saat dukhon terjadi itu seperti terserang flu dan demam biasa. Corona belum seberapa, Pak, dibanding tanda kiamat besar terjadi. Selanjutnya adalah tiba-tiba seluruh umat manusia tersentak. Semua teknologi sudah tidak berfungsi. Laptop masih ada, handphone masih ada, mobil, motor, pesawat masih ada, tapi sudah tidak berfungsi. Maka kembali lagi ke zaman Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, Tuhan akan segera datang apabila di dalam umatku sudah banyak bermunculan penyanyi wanita. Yang kedua, apabila musik sudah disukai dan dicintai umat Islam. Yang ketiga, apabila minuman memabukkan sudah ada di mana-mana. Sekarang dari 3 kriteria ini, mana yang belum ada? Semua sudah ada. Bersiaplah, lahir bersiap. Siap ya, Allah. Perlu dipahami Bapak Ibu bahwa Al-Mahdi atau yang sering kita kenal Imam Mahdi itu sebenarnya bukan tanda kiamat besar, tapi adanya pada saat setelah dukhon terjadi. Imam Mahdi ini akan menaklukkan seluruh permukaan bumi dari kezaliman. Yang pertama, Imam Mahdi akan menaklukkan Mekah dan Madinah. Jadi pada saat yang paling gawat adalah di Mekah dan Madinah. Maka pertama yang kali ditaklukkan Imam Mahdi adalah Mekah dan Madinah. Yang kedua, Jazirah Arab versus Al-Mahdi. Yang kedua ditaklukkan adalah Jazirah Arab oleh Imam Mahdi. Yang ketiga, Furs atau Iran ditopang blok timur atau dibantu dengan blok timur. Itu akan dihabisi oleh Al-Mahdi, dibantu dengan Rum. Nah, perlu diketahui Bapak Ibu, nanti pada saat Al-Mahdi bertempur dengan Iran, Al-Mahdi akan dibantu dengan Rum atau Romawi, yaitu dibantu Amerika dan Eropa. Dan sesuai
kehendak Allah, maka Imam Mahdi akan dimenangkan nanti. Kemudian Rum berkhianat kepada Imam Mahdi dengan menyebutkan bahwa Rumlah yang telah menaklukkan Iran. Yang selanjutnya adalah Romawi bertempur dengan Al-Mahdi, atau kita sering mendengar tentang perang Armageddon. Ini khusus perang Armageddon terjadi selama kurang lebih, kata ulama, 4 hari 4 malam, dan insya Allah akan dimenangkan Al-Mahdi. Bahkan 1/3 atau 2/3 umat Islam akan habis di perang ini. Setelah ini berakhir, maka terjadi selanjutnya tanda kiamat besar yang kedua di fase keempat, yaitu adalah keluarnya Dajjal. 3 tahun sebelum Dajjal keluar, ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Tahun pertama, 1/3 air dari langit Allah tahan. Tahun kedua, 2/3 air langit Allah tahan. Tahun ketiga adalah setengah air dari langit Allah tahan. Ini puncak keputusasaan Bapak Ibu. Seluruh umat manusia dilanda kekeringan, kelaparan. Setelah itu baru Dajjal keluar. Ciri-ciri Dajjal. Yang pertama, pendek tetapi badannya lebar dan full daging. Yang kedua, leher lebih panjang, bahunya miring setengah, bibirnya tebal. Yang selanjutnya, rambutnya kribo. Di sela-sela rambut kribonya ada rambut yang lurus. Hidungnya bengkak, warna kulit putih pucat kemerah-merahan. Mata sebelah kanan tertutupi daging, seperti daging yang meleleh. Mungkin ini diakibatkan dukhon tadi. Yang selanjutnya mempunyai tanda di dahinya bertulisan kafaro, yang artinya kafir. Dan khusus yang ini hanya orang-orang yang beriman, yang imannya lurus, yang bisa melihatnya. Yang selanjutnya diperkirakan Dajjal akan berkuasa 1 tahun, 2 bulan, dan 2 minggu. Tetapi ini sudah seluruh permukaan bumi banyak yang menjadi hamba-hambanya Dajjal. Hanya waktu sesingkat itu. Tanda alam kemunculan Dajjal, sungai Tiberias mengering dan menyisakan airnya hanya sedikit. Dan kita cek gambar yang sekarang, dulu dan sekarang, sudah sangat betul-betul mengering. Allah akan sisakan sungai Tiberias ini airnya sedikit, karena nanti di sungai Tiberias lah Ya'juj dan Ma'juj akan meminum air. Selanjutnya, tanda kiamat besar, turunnya Nabi Isa. Pada Ba'da Asyar, Imam Mahdi sudah dikepung dengan kelompok bala tentaranya Dajjal. Ini Ba'da Asyar sudah sangat kewalahan, karena Imam Mahdi ini tidak bisa mengalahkan Dajjal. Dajjal ini sihirnya tidak ada tandingannya. Maka Ba'da iqamat, sholat subuh, Nabi Isa akan turun didampingi 2 malaikat. Nabi Isa akan memegang pundak malaikat tersebut, turun. Itu akan terjadi di salah satu negara yang kalau nggak salah, kalau kata para ulama itu di negara Syam, yang ada menara putihnya, yaitu daerah Damaskus. Nabi Isa akan turun di situ. Nabi Isa membunuh Dajjal di Palestina memakai tombak. Jadi yang bisa membunuh Dajjal hanya Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa akan membuktikan telah membunuh Dajjal dengan memperlihatkan darah Dajjal di dalam tombaknya. Serentak seluruh orang beriman mengucapkan takbir kala itu.
Setelah itu semua orang Kristiani masuk Islam secara kafah atau serentak masuk Islam kecuali Yahudi. Yang selanjutnya adalah orang Yahudi dan pengikut Dajjal yang lain lari menyelamatkan diri, meninggalkan senjata-senjata. Nabi Isa dan Imam Mahdi menyuruh orang beriman untuk membunuh semua Yahudi. Tidak ada tempat sembunyi untuk mereka, dikarenakan atas izin Allah semua benda, semua bentuk pohon apapun itu berbicara kecuali pohon gorgot. Dan ini contoh pohon gorgotnya. Pohon ini yang akan melindungi Yahudi. Untungnya orang beriman sudah mendapat bocoran dari sekarang. Jadi kemanapun orang Yahudi pergi, ke gua bisa berbicara nanti. Ini ada orang Yahudi bunuh. Hanya pohon ini yang tidak berbicara. Tapi kan orang beriman sudah dapat bocoran. Tinggal datang, ada orang Yahudi bunuh. Luar biasa sekali. Rencana Allah ini luar biasa. Tanda kiamat di fase keempat yang terakhir adalah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Hari ini masih terkurung oleh tembok Zulkarnain, entah di mana. Wallahu a'lam bishawab. Perbandingannya, saking banyaknya Ya'juj dan Ma'juj, kalau diperbandingkan, kalau kita satu orang, maka Ya'juj dan Ma'juj ada 999. Saking banyaknya kaum Ya'juj dan Ma'juj. Hobi Ya'juj dan Ma'juj merusak, membunuh, memperkosa selain kelompok. Yang selanjutnya, Nabi Isa tidak sanggup membunuh Ya'juj dan Ma'juj saking banyaknya. Maka Nabi Isa, Imam Mahdi dan orang beriman bersembunyi di daerah gunung atau bukit Tursina. Kemudian Nabi Isa berdoa untuk minta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab doanya Nabi Isa. Allah Subhanahu wa taala datangkan bakteri seperti ulat yang membunuh seluruh Ya'juj dan Ma'juj. Masalah timbul kembali. Mayat Ya'juj dan Ma'juj memenuhi seluruh permukaan bumi. Kemudian Nabi Isa berdoa kembali meminta pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menjawab doanya Nabi Isa. Allah turunkan burung-burung yang lehernya sebesar leher unta untuk mengambil semua mayat Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan untuk membersihkan sisa-sisa mayat tersebut. Fase keempat sudah selesai, kita masuk ke fase kelima, fase khilafah, yaitu adalah masa-masa aman. Setelah meninggalnya Ya'juj dan Ma'juj, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan masa-masa aman. Kurang lebih kalau kata para ulama dan buku yang saya baca, masa aman sekitar 7 sampai 9 tahun. Jumlah masa ini perbandingannya laki-laki dan perempuan 1/50. Satu orang laki-laki untuk 50 orang perempuan. Tapi itu kesempatan itu. Pemimpinnya Al-Mahdi, diperkirakan masa kepemimpinannya 7 tahun. Nabi Isa dan Imam Mahdi meninggal di masa ini. Setelah meninggal Imam Mahdi, maka diganti kepemimpinannya yang sama solehnya dengan Al-Mahdi, yaitu Al-Qahtani, kurang lebih sekitar 2 tahun. Setelah Al-Qahtani wafat, maka terjadilah lagi kerusakan di muka bumi, kezaliman di mana-mana lagi. Maka masuk ke fase keempat, yaitu fase terakhir. Nanti di fase terakhir akan ada masa 3 hari 3 malam bumi gelap gulita. Kemudian setelah gelap gulita, matahari terbit dari barat. Hanya setengah hari muncul, lalu kembali lagi ke barat. Waktu itu, maka pintu tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Syahadat diangkat, Al-Quran tulisannya hilang. Bahkan Al-Fatihah yang sudah ada di tenggorokan lupa dan hilang.
keluarnya binatang raksasa dari perut bumi yang dinamakan Dabawatul Ard, yaitu berkaki banyak dan bisa berbicara manusia. Dabawatul Ard ini nanti akan membawa cincin Nabi Sulaiman yang diusapkan kepada orang beriman, yang nanti efeknya orang beriman tersebut akan putih berseri mukanya, berbeda dengan orang-orang kafir membawa tongkat Nabi Musa, Dabawatul Ard ini. Maka akan dipukulkan kepalanya, seketika itu akan gosong seluruh badan orang-orang kafir ini. Sudah mulai diseleksi oleh Allah Subhanahu wa taala, mana orang kafir, mana orang beriman. Ketika masih tersisa orang-orang beriman, maka turunlah sabda Nabi yang diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Sesungguhnya Allah akan mengutus suatu angin yang lebih lembut dari sutra dari arah Yaman atau dari arah selatan. Maka tidak seorang pun yang akan disisakan dari orang-orang yang masih ada iman, walau seberat biji jarum, kecuali akan dia cabut ruhnya. Jadi ini hadiah terakhir dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang tersisa imannya, akan dimatikan di sini oleh angin lembut tersebut. Angin lembut yang membawa kematian. Selanjutnya, ciri tanda-tanda kiamat, tenggelamnya daratan seluruh bumi bagian timur. Tenggelamnya daratan seluruh bumi bagian barat sudah mulai habis. Maka akan disisakan oleh Allah, yaitu tersisa Jazirah Arab dan negeri Syam, dan semua manusia berkumpul di sana. Maka seketika itu akan nanti muncul api raksasa setinggi gunung mengejar seluruh manusia. Seketika itu terjadi huru-hara, maka malaikat Israfil meniup sangkakala. Kiamat terjadi. Bisa ditarik kesimpulan tanda-tanda kiamat. Yang pertama, tanda kiamat kenabian Rasulullah Muhammad SAW, kekhalifahan Khulafaur Rasyidin, kemudian masa kerajaan yang diakhiri runtuhnya Al-Utsmaniyah di Turki. Ini yang sudah selesai. Kita masuk ke fase keempat yang tadi saya ceritakan, yaitu dukhon, tinggal menunggu waktunya saja. Kemudian munculnya Imam Mahdi, kemudian keluar Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihissalam, bebasnya bangsa Ya'juj dan Ma'juj, masa khalifah atau masa-masa yang aman, kemudian matahari terbit dari barat, keluarnya binatang raksasa dari perut bumi, Dabawatul Ard, kemudian berhembusnya angin lembut yang membuat orang beriman meninggal dengan serentak, tenggelamnya daratan seluruh bumi bagian timur, kemudian tenggelamnya daratan seluruh bumi bagian barat, tersisa Jazirah Arab dan negeri Syam. Semua manusia nanti akan berkumpul di sana. Muncul api raksasa setinggi gunung mengejar seluruh manusia. Malaikat Israfil meniup sangkakala dan kemudian terjadilah kiamat. Inilah urutan sebenarnya proses tanda-tanda terjadinya hari kiamat. Mudah-mudahan bermanfaat, itu yang bisa saya sampaikan. Dan Bapak Ibu mudah-mudahan juga share atau memberitahu kepada saudara-saudara kita tentang tanda-tanda kiamat. Karena salah satu rukun iman yang kita ketahui adalah iman kepada tanda-tanda kiamat. Apabila ada pertanyaan, silakan buka kembali Al-Quran, Sunnah dan Hadis. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat, menjadi amal ibadah buat saya pribadi, dan menjadi bahan pelajaran buat Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu